Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat religi, selamat datang di podcast Kemenak Kota Pasuruan. Senang sekali saya Firdaus Nuzula telah hadir menemani Anda di sebuah podcast, sebuah episode yang sangat menarik, yang penuh makna. Hari ini bukan hari biasa. Kita sedang berada di momentum penting bagi keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia. 80 tahun sudah Kemenak hadir melayani umat, merawat kerukunan, dan menjadi garda terdepan dalam menjaga harmoni kehidupan bernegara, beragama di negara kita ini. Sebuah perjalanan yang panjang, penuh dedikasi, makna, dan pengabdian. Sahabat religi, dimanapun Anda berada, di peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80 tahun ini, kita akan menyelami lebih dalam makna, harapan, dan kiprah nyata Kementerian Agama, khususnya di daerah kita tercinta, yakni Kota Pasuruan. Dan untuk itu, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sosok istimewa, sosok yang berada di garis terdepan dalam melayani keagamaan di kota ini. Kementerian Agama Kota Pasuruan, Bapak Dr. Haji Rashidi, SHG MSc, dan Bapak Ahmad Hakim Tantowi, SPD, selaku Ketua HAP Kementerian Agama Kota Pasuruan ke-80 tahun. Beliau akan berbagi cerita, refleksi, dan arah langkah Kemenak dalam mewujudkan kehidupan beragama dalam yang damai, inklusif, dan semangat moderasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Dr. Haji Rashidi, SHG MSI, dan Bapak Ahmad Hakim Tantowi, SPD. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini luar biasa Sobat Religi karena ini episode yang spesial, 1 tahun sekali karena peringatan HAP setahun sekali kita rayakan. Kemudian spesialnya lagi kita berada di outdoor karena sebelumnya kita di indoor terus ya Pak. Iya. Santai, lebih tadabbur alam ya Pak. Jadi bisa menikmati sore-sore kita bisa berbincang-bincang santai dengan bapak-bapak narasumber kita hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, selamat datang di podcast. Kemudian saya Firda selaku host nanti akan berbincang-bincang dengan Bapak. Yang pertama pada Bapak Rashidi sebagai Bapak Kepala. Bapak, di usia Kementerian Agama ke-80 tahun ini, apa sih makna khusus HAP bagi Bapak sendiri, bagi Kemenak Kota Pasuruan ini, Bapak? Baik, sebelum menjawab pertanyaan Mbak Firda, saya ini memang agak grogi sebetulnya. Karena yang saya baru kedua kali ini berhadapan di depan kamera. Nah, ketika saya di depan kamera ini, wah, kayak deg-deg gitu. Lebih baik saya melakukan jawaban dalam ujian secara klasikal gitu, sehingga tidak terbiasa. Jadi mohon maaf karena itu saya tadi berpikir harus membuat kerapian sedikit lah sebagai awal daripada menjawab pertanyaan Mbak Firda. Tadi pertanyaan menurut saya memang harus diawali seperti itu karena memang tema hari ini tema yang cukup spesial juga sebetulnya. Tema tema Hari Amal Bakti kita yang ke-80 ini mengambil tema umat rukun dan sinergi Indonesia damai dan maju. Ini luar biasa, ini mengandung arti yang sangat dalam sekali karena mengandung pesan kepada kita adanya persatuan dan kolaborasi untuk berbagai sebagai fondasi dalam pembangunan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu maka ada 3 hal yang mungkin saya awali sebagai membedah tema tersebut. Maka ada 3 hal yang menjadi yang menekankan bahwa fokus daripada tema tersebut adalah ada 3 hal. Pertama, penguatan moderasi beragama. Nah, di sini menjadi
fondasi utama terciptanya kehidupan keberagaman dan keragaman yang dituntut adalah dari keberagaman itu adanya toleransi dan rukun. Jadi kita diharapkan menjadi menjadi contoh bahwa kita itu adalah menciptakan suasana yang rukun. Bahkan dalam berbagai pelayanan keagamaan itu kita harus inklusif, terbuka kepada semua golongan. Nah, karena itu maka ini menjadi landasan utama bahwa tema ini mengandung arti tentang penguatan moderasi beragama. Kemudian yang kedua, sebagaimana asta-cita kita ada namanya kurikulum cinta. Nah, kurikulum cinta itu sebenarnya menanamkan nilai-nilai kalau dalam istilah Islam itu dalam Al-Quran itu ada nilai rahman, nilai kasih sayang, ada cinta dan seterusnya, mawadah begitu. Kalau bahasanya KUA itu mawadah namanya. Nah maka dan ada rasa empati. Empati itu di samping juga ada ruhul insaniyah, namanya penghormatan kemanusiaan. Nah, maka tentu penghormatan semacam ini adalah merupakan bentuk daripada kurikulum cinta itu adalah membingkai dari sisi pendidikan dan interaksi sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian kita sedang membangun apa yang disebut istilah namanya kesadaran natural. Yang disebut dengan bahasa kita dalam asta kita itu ekoteologi. Ekoteologi itu bagaimana kita memberikan suatu kesadaran bahwa menjaga kelestarian lingkungan. Kita baca bahwa sekarang ada bencana alam dan semacamnya di kita itu ya. Nah, dengan kata lain maka bagi saya Hari Amal Bakti ini bukan sekedar peringatan seremonial, tetapi mengingatkan kita tentang tugas besar Kementerian Agama sebagai pelayan umat sekaligus menjaga kerukunan bangsa. Di usia yang ke-80 ini, saya memaknai sebagai energi pelayanan serta memperluas manfaat keagamaan bagi masyarakat, mulai dari bakti sosial, donor darah, kegiatan kerukunan umat beragama, hingga perlombaan interaksi internal ASN. Dan semua ini bertujuan agar Kementerian Agama itu benar-benar mempunyai dampak yang kepada masyarakat, bukan hanya sekadar perayaan saja, tetapi memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Itu saya kira itu mengawali daripada pertanyaan Mbak Firda. Terima kasih. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita break dulu untuk mendengarkan apa. Break dulu, Pak.
Ya, Bapak, jika melihat perjalanan dalam satu terakhir ini, jenengan kan sudah menjabat kurang lebih ya Pak, setahun ini capaian apa aja yang menurut Bapak paling membanggakan dari Kemenak Kota Pasuruan ini, Bapak? Baik, tepatnya ya, saya ini kan kalau dihitung dari SK itu ada 1 tahun 2 bulan. Dalam 1 tahun 2 bulan ini tentu saya bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Dalam 1 tahun terakhir ini banyak capaian yang patut disyukuri, diantaranya peningkatan kualitas layanan pada kerja seperti KUA, madrasah, layanan bimbingan masyarakat, contoh capaian sertifikasi yang mencapai 100% lebih. Awal-awal saya di sini itu kira-kira capaian daripada layanan sertifikasi tanah wakaf itu sekitar 30%. Sedikit sekali. Sehingga ketika saya coba melihat peluang bahwa ini bisa ditingkatkan begitu ya, maka saat ini Mbak, bahwa layanan sertifikasi tanah wakaf itu mencapai 100% lebih begitu. Kami juga mencatat peningkatan kinerja. Di samping itu juga memang tidak ada kinerja lain seperti kinerja bidang pendidikan, pernikahan, pelayanan haji. Nah, haji ini yang menurut saya awalnya agak, waduh kok susah ini sekarang ya ini. Di samping ada informasi yang kadang-kadang kita kurang nyaman juga, katanya kita merekayasa kuota, jatah dan seterusnya. Nah, tapi alhamdulillah di Kota Pasuruan ini cara pelayanan haji ini luar biasa, dan alhamdulillah kita memberangkatkan jamaah 280 sekian. Yang meninggal itu di Mekah itu hanya ada 1 orang. Jadi 99% itu kembali ke Indonesia. Oleh karena itu lancar banget. Ternyata yang dibayangkan itu seolah-olah ada agak ini, waduh ini tersendat, tapi ternyata alhamdulillah Allah memberikan berkah, lancar sekali. Nah, serta ada lagi tata kelola internal kita yang semakin baik dengan adanya hadirnya P3K, dan juga lebih-lebih lagi hadirnya CPNS kita Pak, yang luar biasa, mudah-mudah dapat menangkap, kita memberikan instruksi aja sudah luar biasa, langsung ditangkap oleh mereka. Alhamdulillah. Nah, yang paling membanggakan juga adalah kolaborasi kita. Adanya kolaborasi di antara ASN yang membuat berbagai program dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat yang nyata, artinya memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Terima kasih. Wah, itu tadi ya kebanggaan yang luar biasa, banyak sekali maksudnya ya yang dibanggakan dari Kemenak Kota Pasuruan. Salah satu atau bagaimana sih strategi Bapak sehingga bisa meningkatkan layanan tersebut kepada masyarakat, khususnya dalam peningkatan dan penguatan moderasi beragama, Bapak? Baik, begini Mbak, ada 3 hal yang saya yang saya mencoba untuk memaksimalkan ya strategi itu. Untuk memaksimalkan strategi itu ada 3 hal lah. Yang pertama edukasi, itu yang kedua keteladanan, dan yang ketiga konsolidasi. Kami memperbanyak kegiatan edukasi moderasi beragama melalui apa? Melalui pelatihan, pembinaan, serta dialog lintas tokoh agama. Tokoh agama di Kota Pasuruan ini lengkap, Mbak. Mulai dari agama sampai 6 agama itu lengkap, sampai dengan pengucu ada di Kota Pasuruan ini. Karena itu kita maksimalkan itu
adanya dialog lintas tokoh agama. Di sisi lain, ASN, Kementerian Agama itu diharapkan menjadi ASN yang moderat, memberikan pelayanan yang inklusif dan menghindari ujaran-ujaran kebencian dan tindakan-tindakan yang dapat memecah belah bangsa. Nah, kami juga memperkuat kolaborasi itu dengan tokoh-tokoh di samping tadi tokoh-tokoh lintas agama, juga tokoh-tokoh lintas instansi ya, instansi pendidikan dan kebudayaan, nah, terus kemudian masyarakat yang mempunyai paham-paham yang berbeda begitu ya. Nah, dengan singkatnya adalah bahwa moderasi beragama itu di Kota Pasuruan telah berjalan dengan baik jika hal ini dilakukan secara bersama-sama. Luar biasa sih Pak, luar biasa. Gitu. Selanjutnya nih, sebelumnya saya ke Pak Tantowi dulu. Ya. Gimana Pak? Alhamdulillah. Jadi ini kan salah satu peringatan yang besar ya Pak di Betul, kementerian ini. Jadi pasti banyak sekali agenda-agenda yang akan kita lakukan. Nah, jenengan sebagai ketua panitia ini bagaimana sih gambaran besar rangkaian kegiatan HUB pada tahun ini Pak? Monggo. Iya. Terima kasih Mbak Firda. Oke. Iya. Baik, kami akan mencoba menjawab terkait dengan pertanyaan Mbak Firda yang baru disampaikan. Untuk kegiatan HUB Kemenak tahun ini, kami merancang kegiatan lebih komprehensif, meliputi kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, peningkatan layanan publik, olahraga, serta upacara sebagai puncak peringatan. Namun di situ nanti ada juga Mbak, ada dua hal yang besar, yaitu jalan sehat kerukunan umat beragama. Di situ melibatkan semua agama yang ada di Kota Pasuruan, beserta jajaran madrasah di satker kami yang ada di Kota Pasuruan, baik negeri maupun swasta. Pasti nanti dipastikan kegiatan itu akan melibatkan banyak siswa dan pegawai di Kota Pasuruan. Kemudian seluruh agenda ini dirancang untuk mencerminkan semangat kerukunan, sehingga nanti memunculkan bahwasanya Kota Pasuruan akan rukun, damai, tentram. Kemudian untuk kontribusi nyata sebagai kontribusi nyata Kemenak bagi masyarakat. Wah, Gitu, jadi Mbak. pasti Iya. seru banget ya Pak, rame. Insya Allah seru banget Mbak. Jadi bisa melibatkan Iya. elemen semua Betul. masyarakat berbeda agama, Betul, yang iya. generasi mulai nanti anak-anak sampai pegawai ya Pak. Ge. Betul Mbak. Ya, Kemarin dicontohkan oleh Bapak Mbak terkait dengan keberhasilan nanti jalan sehat diukur dari jalan depan tertutup dengan peserta gerak jalan. Semoga nanti lancar ya Pak. Iya, amin. Oke, Mohon doanya Mbak. selanjutnya Bapak sejauh mana nih persiapan panitia hari ini? Apakah sudah sampai mana, berapa persen, atau sejauh mana nih sampai nanti akan dilakukan? Alhamdulillah Mbak, untuk perencanaan kegiatan sudah kita maksimalkan Mbak. Hingga hari ini persiapan panitia telah mencapai lebih dari 80% Mbak. Sehingga semua seksi di masing-masing kepanitiaan sudah berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat kemarin Mbak. Kemudian seluruh seksi telah melaksanakan tugas sesuai jadwal, mulai dari finalisasi, teknis kegiatan, koordinasi, baik secara internal maupun eksternal, hingga persiapan administrasi publikasi. Kami terus melakukan evaluasi agar semua kegiatan bisa berjalan dengan tertib. Begitu Mbak. Ya. Selanjutnya Bapak, setiap tahunnya kita akan HUB ini selalu diperingati. Kemudian apa sih inovasi HUB pada tahun ini daripada tahun sebelum-sebelumnya Bapak? Iya, alhamdulillah Mbak. Memang sebuah kegiatan ketika nggak ada inovasi, maka kayak monoton Mbak. Maka untuk tahun ini kita berinovasi, ada 3 hal yang perlu kami paparkan. Untuk yang pertama adalah kolaborasi lebih luas dengan pemerintah daerah, lembaga mitra dan ormas keagamaan sehingga kegiatan lebih inklusif. Kemudian yang kedua, pendekatan digital baik untuk publikasi, dokumentasi maupun pendaftaran kegiatan tertentu Mbak, sehingga nanti untuk mempermudahkan akses mereka bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang terakhir Mbak, yang ketiga, porsi kegiatan sosial yang lebih besar
sehingga nampak bentuk kepedulian Kemenak terhadap masyarakat. Iya. Termasuk dalam hal ini adalah pembagian sembako, duafa, Iya, panti iya. asuhan dan lain sebagainya, Mbak. Iya. Ini bentuk kepedulian kita kepada masyarakat. Biar masyarakat sekitar kita Iya. juga terdampak gitu. Biar terdampak juga. Iya. Oke, kembali lagi Bapak dengan Bapak Kepala. Ya, Karena ini kan ya. lagi menyusun juga ZI, Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi ya Pak. Dalam konteks zona integritas, apa saja langkah nyata yang sudah dilakukan untuk memperkuat komitmen anti korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan? Karena mungkin salah satu bentuk dari kita sebagai pegawai atau ASN itu adalah salah satunya adalah anti korupsi, Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Inilah yang saya bangga di kita Ya. sendiri. Karena ternyata MBZI di Kementerian Kemenak Kota Pasuruan ini baru tahun ini baru mau melaksanakan, maka tentu saya berbangga bahwa dalam seperti yang jenengan tanyakan tadi, bahwa dalam zona integritas kami tentu menekankan dua fondasi besar, integritas dan kualitas layanan. Beberapa langkah yang telah kami lakukan antara lain memperkuat pengawasan internal. Melakukan penguatan internal itu contoh seperti beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kami melakukan bukan atau apa yang kita lakukan itu itu Evaluasi. internal. Internal. Jadi Monitoring internal. bukan monitoring internal, Pak. Kalau monitoring kan sekedar monitoring pengawasan. Mengevaluasi sih Pak. Iya, mengevaluasi sebetulnya sifatnya melakukan evaluasi kepada seluruh instansi ya, seluruh KUA kita melakukan pengawasan internal melalui itu. Iya. Maka terakhir barusan melakukan pengawasan kepada madrasah. Iya. Oh iya. Nah, seberapa jauh madrasah itu melaksanakan Audit Bapak. Internal. Itu merapikan ya. untuk memastikan bahwa kita di tahun ini akan melakukan itu. Iya. Karena itu maka tentu evaluasi layanan itu bentuk evaluasi juga, evaluasi layanan. Iya. Nah, layanan secara berkala serta memastikan seluruh layanan bebas dari pungutan liar. Nah, ini juga contoh. Iya. Nah, ketika saya melakukan sidak ke bawah, ya barangkali ada mau coba-coba memberikan kalau misalkan, saya kembalikan, saya nggak mau. Nah, itu salah satu bentuk daripada keteladanan saya sebagai pemimpin untuk memberikan penguatan bahwa kita benar-benar mempunyai tujuan bagaimana memastikan kita tidak berperilaku koruptif. Iya. Nah, itu semuanya tujuannya apa? Untuk mewujudkan Kementerian Agama Kota Pasuruan yang bersih melayani dan Integritas ya Pak. terpercaya. Nah, itu namanya integritas. Ya. Terima kasih. Itu tadi salah satu bentuk integritas kita sebagai Bapak Pimpinan atau Bapak Kepala ini memberikan teladan kepada pegawai-pegawai di seluruh Satker Kementerian Agama untuk terus meningkatkan perilaku kita, selalu meningkatkan kita dalam integritas dalam bekerja. Selanjutnya Bapak, di tengah perkembangan masyarakat yang semakin kompleks ini, apa sih tantangan terbesar Kemenak Kota Pasuruan saat ini, apa yang Bapak pimpin saat ini Pak? Tantangan-tantangan apa aja seperti itu? Yang jelas dalam kepemimpinan saya 1 tahun ini, saya kira membangun itu tidak serta-merta kemudian kita bim selabim baru kita berubah kebiasaan atau mindset yang sebelumnya berjalan gitu ya. Iya. Nah, tentu ada tantangan-tantangan. Nah,
tantangan terbesarnya itu adalah apa? Nah, tantangan terbesar kita adalah dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Selain itu perkembangan teknologi yang menuntut kita untuk terus menyesuaikan layanan kita kepada masyarakat agar tetap relevan dan responsif. Iya. Nah, tantangan lain adalah menjaga harmonisasi sosial. Keharmonisan sosial di tengah arus informasi yang begitu cepat dan terkadang memicu kesalahpahaman. Disinilah peran Kementerian Agama kita menjadi peran yang sangat strategis. Ya, gitu. oke. Kembali ke Bapak Tantowi ya Ya. Pak, terkait dengan program dalam peringatan HUB RI ke-80 ini. Program apa sih Pak yang paling diharapkan atau yang memberi dampak langsung kepada masyarakat? Seperti itu Pak. Iya, baik Mbak. Untuk program memang kita rancang Mbak, untuk kegiatan HUB Kemenak ini memang kita harapkan langsung berdampak terhadap masyarakat. Kami melakukan rapat kami dalam hal ini untuk dampak yang kita harapkan, yaitu dampak langsung, yaitu memberikan sebuah kontribusi kegiatan ini kepada masyarakat langsung, seperti pemberian bantuan-bantuan di panti asuhan, kemudian di di tukang beca, abang beca, kemudian kita juga melakukan donor darah, kemudian pemeriksaan kesehatan Mbak. Dan ini bentuk kepedulian kami sebagai ASN di Kementerian Agama dalam upaya meningkatkan kepedulian kita terhadap masyarakat, sehingga langsung berdampak terhadap apa yang kita lakukan ini kepada masyarakat. Iya. Iya, Wah, Mbak. itu seru sekali ya Pak. Jadi secara langsung kayak donor darah. Betul, iya Mbak. Kemudian berbagi kepada duafa. Berbagi apa? Itu salah satunya ya Pak. Ya. Kemudian bagaimana nih panitia mengelola, mengkoordinasikan atau lintas seksi nih agar kegiatan ini berjalan lancar Bapak? Iya. Karena peringatan ini kan besar ya, melibatkan Mbak. banyak pihak. Terus bagaimana nih koordinasinya antar seksi? Iya Mbak. Terima kasih. Untuk koordinasi kami melakukan rapat rutin Mbak sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap tugas yang diberikan, dan selalu komunikasi aktif melalui berbagai kanal, baik itu secara langsung maupun melalui grup koordinasi. Setiap seksi diberi tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya, namun tetap saling berkoordinasi. Ini adalah bentuk kerjasama. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya pada satu seksi, namun ketika seksi lain membutuhkan, kita tetap untuk melaksanakan kerja bareng guna dalam rangka mensukseskan kegiatan HUB Kemenak ini. Koordinasi dengan intensi mitra juga dilakukan Mbak sejak awal agar semua kegiatan terintegrasi. Oh ya, ini salah satu bentuk kolaborasi. Kolaborasi, iya betul. Ya, oke, baik. Balik lagi ke Bapak Kepala, Bapak. Dalam momentum HUB ke-80 ini tentu membawa energi baru. Harapan Bapak untuk seluruh ASN Kemenak Kota Pasuruan ini nopo mawon, Pak? Alhamdulillah, memang ini kegiatan ini yang kita harapkan. Lebih bagus daripada tahun-tahun kemarin. Harapan saya tentu selaku pimpinan, selaku kepala kantor, maka sederhana dan namun mendasar. Cukup sederhana tapi mendasar. Jadilah ASN yang berintegritas, profesional, dan penuh kepedulian. Mari kita bekerja dengan hati dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Layananmu, ibadah. Nah, itu yang perlu kita kembangkan. Jadi layanan itu merupakan bentuk daripada ibadah kita. Ini titik awal daripada bagaimana HUB yang ke-80 harus menjadi titik penguatan semangat pengabdian, semangat pengabdian kepada masyarakat tentunya. Saya ingin seluruh ASN Kementerian Agama Kota Pasuruan ini terus meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjaga kebersamaan untuk memajukan institusi kita. Masih. Kemudian yang terakhir Bapak, untuk Bapak Kepala, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pasuruan ini di peringatan HUB ini, karena ini kan salah satu peringatan yang luar biasa ya Pak bagi kita, sehingga monggo
memberikan pesan kepada masyarakat Kota Pasuruan. Lihat Kementerian Agama yang ini, saya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Pasuruan. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang selama ini diberikan kepada Kementerian Agama. Ya. Peringatan HAP ke-80 ini kami jadikan sebagai komitmen bahwa Kementerian Agama akan terus hadir memberikan pelayanan yang terbaik, memperkuat kerukunan dan mendampingi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan beragama. Kami berharap masyarakat terus mendukung program-program Kementerian Agama, menjaga toleransi, serta bersama-sama menciptakan Kota Pasuruan ini menjadi kota yang rukun, damai, dan sejahtera. Dan ada ekosistem yang kerjasama yang kuat dengan kita. Terima kasih. Dan yang terakhir sebagai penutup Pak Tantowi, tadi secara umum Bapak Kepala menyampaikan pesan kepada masyarakat. Monggo Pak Tantowi, pesan khusus untuk panitia HAP nih dalam momentum HAP pada tahun ini. Ya, terima kasih Mbak Firda. Kami sebagai ketua panitia di HAP tahun ini menyampaikan kepada seluruh ASN di Kementerian Agama, saya berpesan agar momentum HAP Kemenak ke-80 ini menjadi penguat komitmen integritas, profesionalitas, dan pelayanan. Mari kita jadikan HAP sebagai pengikat bahwa setiap tugas yang kita jalankan adalah bagian dari pengabdian kepada negara dan umat. Semoga kita terus berkiprah dengan penuh dedikasi dan membawa nama baik Kementerian Agama serta menjaga marwahnya. Wah, luar biasa. Tidak terasa sekali kita sudah berada di penghujung perbincangan kita. Spesial episode di Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80. Saya ucapkan terima kasih Bapak Rashidi dan Bapak Tantowi, di sela-sela kesibukan beliau masih bisa meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Semoga semangat harmoni beragama Indonesia maju benar-benar dapat diwujudkan bersama, dimulai dengan langkah kecil dan bisa memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Terima kasih Sobat Religi, saya Firdaus Nuzula. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Sampun nggih.